Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Membuat manusia bertelur. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan dan orang-orang terkenal. Pada suatu sore yang cerah ketika Yang Mulia Raja sedang mandi di kolam, ia berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Keesokan harinya, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, dan 1 butir lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakannya untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas pun lalu melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya? Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," jawab Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," tegas Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung, semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri pun mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam,
La tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan, dan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok, keras sekali sehingga Baginda dan para menterinya merasa kaget dan heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda Raja bangga. "Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi wahai Abu Nawas?" tanya Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur." "Kukuruyuk," kata Abu Nawas sambil membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para menteri pun segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikkan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Sebuah tebakan jitu. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid terlihat murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari 2 pertanyaan Baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat pun menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan 2 teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama Abu Nawas pun dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap 2 rahasia alam. "Tuanku yang mulia, rahasia alam manakah yang tuanku maksud?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari 2 teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku," kata Baginda. "Dapatkah hamba memecahkan kedua teka-teki itu, tuanku?" tanya Abu Nawas yang mulai khawatir. "Pertama, di manakah sebenarnya batas alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan kita?" tanya Baginda. "Di dalam pikiran wahai Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. "Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu muncul karena adanya keterbatasan, dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Maka dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini.
Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas, lanjut Abu Nawas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Tanya Baginda. Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun walaupun begitu, jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun memberi hadiah kepada Abu Nawas dan istrinya berupa uang yang cukup banyak. Mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasa hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ, bertanya kepada ulama itu. Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak kemudian ia berkata, untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkan kamu dengan orang yang sedang tidur. Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya, juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya, merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Jelas sang ularna. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, sebuah mahkota di surga jauh lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Baginda pun makin terkesan. Beliau lalu pulang kembali ke istana karena sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas.
Baginda pun memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Aku ingin engkau pergi ke surga sekarang juga dan membawakanku mahkota surgawi yang konon katanya tercipta dari cahaya itu. Bersediakah engkau, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Sanggup Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, lanjut Abu Nawas dengan percaya diri. Sebutkan syarat itu, tegas Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya, kata Abu Nawas. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Hari kiamat, wahai Baginda Raja yang mulia. Setiap alam memiliki pintu. Pintu menuju alam dunia adalah rahim ibu, pintu menuju alam barzah adalah kematian. Dan pintu menuju akhirat adalah hari kiamat. Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Surga itu ada di akhirat. Kalau Baginda masih menghendaki hamba mengambil mahkota dari surga, maka dunia ini harus kiamat dulu, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungannya, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab, beliau hanya diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena ia sudah tahu jawabannya. Membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang, karena sebagian besar raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda pun tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau lalu mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Namun mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas, karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas lalu menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita lucu, Baginda pun mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas terkejut, ia menyesal telah mengatakan kemungkinan membuat istana di langit. Namun nasi telah menjadi bubur, kata-kata yang telah didengar Baginda tidak dapat ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit,
membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi, bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung, Abu Nawas lalu melukis pintu-pintu, jendela-jendela dan omamen-omamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawan menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar, Baginda Raja pun girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Hebat sekali engkau, Abu Nawas," kata sang raja memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke sana?" tanya Baginda. "Dengan tambang Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Ya, Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu?" tanya Baginda lagi. Baginda sendiri tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. "Sebenarnya siapa di antara kita yang gila?" tanya Baginda mulai jengkel. "Saya rasa kami berdua gila, Yang Mulia," jawab Abu Nawas tanpa keraguan. Tanpa menoleh ke belakang, Baginda Raja kembali ke istana ditemani oleh para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendiri sambil menatap ke arah istana yang melayang di angkasa. Abu Nawas dan kasus kambing bicara di Baghdad. Pagi hari di Baghdad selalu ramai, tetapi pagi itu lebih riuh dari biasanya. Para pedagang berbisik-bisik,
Beberapa ibu-ibu tampak ketakutan, sementara anak-anak berlari sambil meneriakkan sesuatu yang aneh. Ketika Abu Nawas berjalan santai menuju pasar dengan roti pemberian sultan di tangannya, ia melihat kerumunan besar di tengah alun-alun kota. Ia mengernyit, memiringkan sorbannya, dan bertanya kepada seorang lelaki tua, "Ada apa ini?" Baghdad biasanya ramai, tapi ini seperti pasar yang dipenuhi gosip. Lelaki tua itu berbisik, "Abu, ada seekor kambing yang katanya bisa bicara." Abu terdiam, lalu tertawa. "Kambing bicara? Kalau begitu Baghdad sudah lebih maju dari istana." Ia berjalan mendekati kerumunan. Suara riuh mulai terdengar jelas, "Kambingnya bicara. Suaranya mirip manusia. Tidak mungkin. Aku mendengarnya sendiri." Di tengah kerumunan, seorang pedagang kaya bernama Rafiq sedang memamerkan seekor kambing putih yang diikat dengan tali merah. Kambing itu tampak sangat jinak, matanya sayu, dan tidak terlihat punya kemampuan berbicara. Namun pedagang itu berseru lantang, "Siapa saja yang ingin mendengar kambing bicara, bayar 1 keping perunggu." Banyak orang maju dan membayar, memaksa kambing itu untuk bersuara. Namun kambing itu hanya mengembik seperti biasa. Rafiq lalu berkata, "Kambing ini hanya bicara saat melihat orang yang jujur. Jika dia hanya mengembik saat melihat kalian, maka itu pertanda buruk." Kerumunan mendadak heboh. Semua merasa ditipu tapi tidak bisa membuktikannya. Abu tertawa kecil, lalu maju ke depan. "Wahai Rafiq," katanya, "aku ingin mendengar kambing ini bicara." Rafiq tersenyum licik. "Tentu saja, Abu Nawas. Kau harus bayar 1 keping perunggu." Abu mengeluarkan 1 keping dengan santai. Namun sebelum ia meletakkannya, ia berkata, "Tapi apakah kambing ini bisa bicara, atau hanya pemiliknya yang pandai berbohong?" Seluruh kerumunan terdiam. Rafiq tersinggung. "Berani-beraninya kau meragukan kambingku. Tanyakan apa saja, dan ia akan menjawab." Abu menatap kambing itu dalam-dalam, lalu mendekat. Ia membisikkan sesuatu ke telinga kambing dengan nada pelan namun penuh rahasia. Yang terjadi kemudian membuat semua orang membelalakkan mata. Kambing itu mengembik panjang, keras, dan suaranya terdengar seperti seseorang mengeluh. Kerumunan heboh. Beberapa ibu-ibu mundur ketakutan. Rafiq terperangah, keringat dingin mengalir di dahinya. Apa yang kau bisikkan pada kambingku?" Abu tersenyum lebar. "Aku hanya bertanya apakah ia setuju dengan harga roti yang semakin mahal di Baghdad." Kerumunan langsung pecah tertawa. Tapi Rafiq tidak ikut tertawa, justru semakin gelisah. Ia tampak panik seolah rahasianya sedang digali. Abu kemudian berkata, "Tapi aku penasaran, mengapa kambing ini hanya bicara ketika aku yang bertanya? Padahal katanya tadi kambing hanya bicara pada orang jujur." Kerumunan tiba-tiba memandang ke arah Rafiq dengan tatapan curiga. Wajah pedagang itu mulai pucat pasi. Abu melanjutkan, "Atau jangan-jangan kambing ini bukan bicara, melainkan sedang meniru seseorang yang sering ia dengar." Orang-orang mulai berbisik. "Maksudnya apa? Apa kambing itu meniru suara Rafiq? Jadi selama ini dia yang bohong?" Rafiq mencoba menyela, tapi Abu lebih cepat. "Kambing ini suaranya aneh. Embikannya seperti orang yang sedang marah dan mengeluh. Sama seperti pedagang yang aku pernah dengar ketika menipu pembeli." Seluruh kerumunan menoleh kepada Rafiq. Pedagang itu tak tahan lagi. Ia berteriak, Baik, kambing ini tidak bicara. Itu hanya trik agar aku bisa menarik pelanggan." Kerumunan langsung gemuruh. Ada yang marah, ada yang merasa tertipu, ada juga yang menertawakan kebodohan mereka sendiri. Rafiq langsung kabur ketakutan, meninggalkan kambingnya. "Bagaimana kau tahu itu hanya trik?" tanya seorang ibu.
Abu menjawab santai, tidak ada kambing yang bisa bicara, kecuali kambing yang mampu membeli makanannya sendiri. Orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. Setelah keramaian mereda, seorang penjaga istana datang memanggil Abu. Sultan memanggilmu lagi. Katanya ini urusan besar yang membutuhkan kecerdasanmu. Abu Nawas menepuk dahinya. Astaga, aku belum sarapan. Di istana, Sultan Harun al-Rasyid tampak menahan tawa begitu Abu datang. Abu Nawas, katanya, aku mendengar kabar bahwa kau membuat kambing bicara. Abu meluruskan sorbannya dan berkata, Tuanku, jika kambing bisa bicara, aku sudah menulis buku bersama mereka. Sultan tertawa besar, namun wajah Sultan kemudian menjadi sedikit serius. Abu, aku memanggilmu karena ada masalah. Ada seseorang yang datang melapor bahwa harta berharganya hilang, tapi ia tidak ingin mengatakan apa yang hilang. Abu memiringkan kepalanya. Bagaimana aku bisa mencari sesuatu, jika aku tidak tahu apa itu? Sultan menghela napas. Itu dia masalahnya. Ia malu untuk mengatakannya. Tapi ia bersumpah bahwa barang itu ada di istana. Ia ingin kau menemukannya tanpa menyebutkan namanya. Abu tertawa kecil. Ini pasti menarik. Barang hilang, pemiliknya malu, dan aku harus mencari tanpa petunjuk. Setelah memeriksa ruangan demi ruangan, Abu akhirnya menemukan satu hal yang mencurigakan. Seekor burung beo di halaman belakang istana yang terus mengulang satu kalimat, aduh, jangan jatuh, jangan jatuh. Abu tersenyum penuh arti. Ah, sepertinya aku tahu siapa pemilik barang hilang itu. Ia kembali ke hadapan Sultan. Tuanku, yang hilang adalah sepatu emas kecil. Sultan terkejut. Bagaimana kau tahu? Abu menunjuk burung beo di halaman. Burung itu tidak pernah berbohong. Ia hanya meniru, dan kalimat yang ia tirukan biasanya berasal dari orang terdekat. Jika ia berkata, jangan jatuh, itu pasti berasal dari seseorang yang sedang memakai sepatu licin yang baru. Sultan memanggil seluruh pelayan istana. Salah satu pelayan perempuan langsung panik dan mengaku bahwa sepatunya tergelincir ke kolam ikan istana. Semua tertawa, sementara Sultan berkata kepada Abu, tak ada yang bisa menandingi kecerdikanmu. Abu kembali pulang sore harinya dengan 2 hadiah, roti manis dan sebuah pernyataan Sultan bahwa Baghdad akan selalu membutuhkan kecerdikannya. Abu berjalan sambil bersenandung dan berkata dalam hati, setiap hari ada saja yang hilang, ada yang bohong, ada kambing basah, ada sepatu mengambang, dan entah kenapa semuanya selalu menemuiku. Ia tersenyum. Hari panjang itu berakhir dengan tawa, dan ia tahu, besok pasti akan ada kasus baru lagi yang aneh, lucu, dan penuh kejadian tak terduga. Dan tentu saja, Abu Nawas akan kembali menjadi tokoh utama. Abu Nawas melunasi hutang raja. 2. Ini adalah kisah Abu Nawas ketika dia mengembara ke sebuah kerajaan yang negerinya kaya raya. Sumber daya alam di sana berlimpah, alamnya begitu indah, tapi sayang rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini Baginda Raja sedang pusing 7 keliling dikarenakan hutang kerajaan yang kian hari kian menggunung. Negeri tetangga selalu menawarkan uang kepada raja untuk dipakai membangun negeri. Awalnya Baginda Raja sangat senang hatinya, bisa membangun jalan sampai ke pelosok negeri. Namun tanpa disadarinya, pinjaman sudah tak terkendali sementara pembangunan jalan baru separuh saja. Mendengar Abu Nawas datang berkunjung, Baginda Raja segera memanggilnya untuk meminta nasihat. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sangat senang hatiku engkau mau datang ke kerajaanku ini. Abu Nawas, terima kasih Baginda, hamba juga senang Baginda. Betapa tidak,
hamba yang hanya seorang pengembara bisa hadir diajak untuk makan siang di istanamu yang megah ini. Baginda Raja, makanlah sepuasmu Abu Nawas, jangan malu-malu. Abu Nawas, kalau boleh tahu ada apa gerangan Baginda Raja memanggil saya ke istana? Baginda Raja, habiskanlah dulu makananmu, baru nanti saya bercerita. Abu Nawas segera menyelesaikan makannya agar Baginda Raja menceritakan maksud undangan itu. Baginda Raja, tidak enakkah makananku ini Abu Nawas? Begitu tergesa-gesanya kau makan. Abu Nawas, tidak Baginda, makanan ini sangat enak. Aku sebagai seorang pengembara tidak boleh makan banyak-banyak sebab perjalananku masih jauh. Baginda Raja, baiklah kalau begitu, mari kita jalan-jalan ke halaman belakang sambil kuceritakan maksud dirimu kupanggil ke istana. Abu Nawas dengan hati yang berdebar-debar mengikuti Baginda Raja dari sebelah kanan beliau. Baginda Raja, begini Abu Nawas, aku saat ini sangat pusing 7 keliling. Aku berusaha keras sekuat tenaga agar hidup rakyatku sejahtera. Namun yang terjadi malah sebaliknya, negeriku terlilit hutang. Apa yang harus aku lakukan Abu Nawas? Abu Nawas, kenapa bisa terlilit hutang Baginda Raja? Bukankah negeri ini sangat kaya raya? Baginda Raja, itulah Abu Nawas, memang negeri ini sangat kaya namun rakyatku tak mampu mengelolanya. Maka sumber daya alam seperti tambang emas dan minyak bumi dibantu oleh negeri tetangga untuk mengelolanya. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang salah. Abu Nawas, lalu kenapa bisa berhutang jika tidak ada yang salah? Baginda Raja, banyak negeri tetangga menawarkan pinjaman. Mereka bilang, jika seluruh rakyat ingin menikmati kekayaan negeri ini, maka aku harus membangun jalan raya sampai ke pelosok negeri. Jadilah aku bangun jalan sampai ke negeri terluar sekalipun. Tapi apa yang terjadi? Negeriku ini sangat luas, sehingga butuh biaya yang sangat besar untuk membangun jalan. Kini sebelum pembangunan itu tuntas, hutangku telah menggunung. Memang negeri tetangga tidak mempermasalahkan hutang tersebut, cuma aku sangat resah, jika aku lanjutkan pembangunan ini bisa jadi negeri ini tidak mampu lagi membayar hutang. Alhasil bisa tergadai semuanya. Abu Nawas terdiam beberapa saat memikirkan cara yang jitu. Tak lama Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. 2 hari sejak Abu Nawas ke istana, maka diundanglah raja-raja negeri tetangga yang telah meminjamkan uang ke kerajaan Baginda Raja ini. Ada 4 orang raja yang diundang, yakni Raja Negeri Utara, Barat, Timur dan Selatan. Mereka diundang untuk mengikuti sayembara. Baginda Raja, begini teman-teman dari negeri utara, barat, timur dan selatan. Maksud dan tujuan saya mengundang rekan sekalian adalah untuk mengadakan sayembara. Sayembara apa? Serentak keempat raja negeri tetangga itu bertanya. Baginda Raja, sayembara untuk mendapatkan kekayaan alam negeriku ini. Jika teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan dari Abu Nawas yang kebetulan berkunjung ke negeriku ini, maka teman-teman berhak mendapatkan salah satu sumber daya alam yang dikehendaki. Tetapi jika tidak bisa menjawab, maka hutangku kepada negerimu lunas. Bagaimana, setujukah teman-teman? Sesaat para hadirin terdiam. Mereka berpikir keras untung dan ruginya sayembara ini. Raja Negeri Utara, aku sih tidak keberatan. Raja Negeri Barat, setuju. Raja Negeri Timur, boleh, boleh. Raja Negeri Selatan, ayo Abu Nawas,
keluarkan pertanyaanmu biar seluruh kekayaan alam negeri ini bisa berpindah ke kerajaanku." Dengan tidak membuang-buang waktu, naiklah Abu Nawas ke podium untuk memberikan pertanyaan sayembara. Abu Nawas, pertanyaannya mudah saja, yakni mana yang lebih dulu telur atau ayam? Alasannya harus masuk akal. Asteris. Raja Negeri Utara, telur lebih dulu. Baginda Raja, alasannya apa? Raja Negeri Utara, tidak mungkin ayam lebih dulu karena ayam berasal dari telur. Baginda Raja, kalau begitu siapa yang mengerami telur? Raja Negeri Utara terdiam dengan wajah pucat, terbayang hutang Baginda Raja lunas dengan sendirinya. Raja Negeri Barat, ayam lebih dulu. Baginda Raja, berikan alasan juga temanku. Raja Negeri Barat, ayam betina dibuai oleh ayam jantan sehingga dia bisa bertelur. Makanya ayam tercipta lebih dulu. Baginda Raja, dari mana asalnya ayam? Raja Negeri Barat, dari telur. Baginda Raja, nah, berarti bukan ayam yang lebih dulu. Tenggorokan Raja Negeri Barat mendadak menjadi tersekat, tak bisa berkata-kata lagi. Raja Negeri Timur, ayam dan telur sebenarnya tercipta bersamaan. Baginda Raja, kenapa begitu? Raja Negeri Timur, tidak mungkin ada ayam kalau tidak ada telur yang menetas. Tidak mungkin juga ada telur kalau tidak ada ayam. Baginda Raja, bukankah ayam betina bertelur harus dibuai oleh ayam jantan? Mendadak Raja Negeri Timur menangis terseduh-seduh. Raja Negeri Selatan, ayam jantan lebih dulu. Karena tanpa dibuai oleh ayam jantan, tidak mungkin ayam betina bisa bertelur. Baginda Raja, lalu ayam jantan dari mana datangnya? Sama dengan teman-temannya yang lain, Raja Negeri Selatan tidak bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sebenarnya mana yang lebih dulu? Abu Nawas, lebih dulu telur daripada ayam. Baginda Raja, kenapa telur lebih dulu? Abu Nawas, ayam bisa mengenali telur sebaliknya telur tidak bisa mengenali ayam. Sesaat seisi ruangan terdiam memikirkan jawaban Abu Nawas. Alangkah senangnya hati Baginda Raja, karena hutang kerajaan yang telah menggunung mendadak menjadi lunas seketika. Abu Nawas dan nazar seorang saudagar. "Hai istriku, sebaiknya kita bernazar kepada Allah," kata seorang saudagar kepada istrinya, "jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal, kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin." Rupanya sang saudagar tersebut sudah sangat merindukan lahirnya seorang anak, karena telah bertahun-tahun berumah tangga tidak kunjung diberi momongan oleh Tuhan. Kemudian ia menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal, dengan pesan, "Beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi." Ternyata usaha itu gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu susah, tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan binatang lain. Namun rencana itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ketika sampai di rumah seorang penghulu ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi," jawab si saudagar itu. "Hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan,
lalu diutarakan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti Nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal dimanapun dan kemanapun, sesuai dengan nazar semula. Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain. Kenyataan itu semakin bertambah berat beban saudagar itu, lapun mohon diri pulang ke rumah. Pada suatu hari ia mendapat kabar, bahwa di negeri Baghdad ada seorang raja yang adil, arif dan bijaksana. Namanya Sultan Harun al-Rasyid. Maka ia pun pasang niat menghadap Sultan ke Baghdad. Sesampai di sana kebetulan Baginda sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hai orang muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda setelah melihat kedatangan saudagar muda ini. "Ya tuanku Syah Alam," jawab saudagar muda, "ampun beribu ampun. Adapun Patik ini berasal dari negeri Kopiah. Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Sultan. "Ya tuanku, Patik datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke bawah duli yang di Pertuan," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu, supaya bisa kudengar," titah Baginda Sultan. Maka diceritakanlah perihal nazar itu sampai kepada keputusan para penghulu negeri Kopiah dan niatnya menemui Baginda Sultan di Baghdad. "Selanjutnya hamba mohon petuah dan nasihat Baginda agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna," tutur saudagar itu dengan nada menghibah. "Baikkah," kata Baginda, "datanglah besok pagi. Insya Allah aku dapat memberi jalan keluar." Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga kembali ke tempat penginapannya. Alkisah, Sultan pun bingung memikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain? Haram hukumnya. Malam harinya beliau mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Kopiah itu. "Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi," titah Baginda Sultan. "Atau aku akan mendapat malu besar." Suasana balairung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya. Namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. "Ya tuanku Syah Alam," kata salah seorang yang tertua di antara mereka, "tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain." Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda lalu masuk istana, mau tidur, tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi. Karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh Baginda pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memicingkan matanya, tidur pulas sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi, karena para kadi dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari Kopiah itu akan menghadap ke istana.
Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Sultan dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas ringan. Janganlah tuanku bersusah hati, jika tuanku percaya insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Tak berapa lama kemudian Balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu, dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Sultan dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing paling besar serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Sultan masuk istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian, membawa istri, anak dan seekor kambing, langsung menghadap Sultan di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar, kata Baginda Sultan. Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas. Akan halnya Abu Nawas, ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Sultan yang diberi tahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. Mengapa kamu terlambat datang kemari? Tanya Baginda Sultan. Ya tuanku, Patik terlambat datang karena Patik sakit kaki, jawab Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kata Sultan. Saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik. Baiklah, kata Abu Nawas, akan hamba selesaikan masalah ini. Bukan main senang hati Baginda mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh yang hadir di Balairung heran memikirkan ulah Abu Nawas. Ya tuanku, hamba mohon ampun, kata Abu Nawas. Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini. Pendapat Abu Nawas aku kira benar, kata Baginda Sultan. Dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena ia dapat membayar lunas nazarnya. Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Sultan, pulang ke negerinya. Saat cahaya memilih, istana mutiara cahaya berguncang hebat. Kaca-kaca berkilau di dinding memantulkan bayangan hitam itu dalam bentuk yang berubah-ubah, seperti kabut jahat yang hidup. Setiap kali ia tertawa, lantai bergetar, dan lampu-lampu cahaya di langit-langit meredup seperti hampir padam. Sultan Harun menarik pedang dari pinggangnya, namun begitu pedang diayunkan, bayangan itu terbelah, lalu kembali menyatu.
seolah-olah senjata dunia tidak bisa menyentuhnya. Si bocah bersorban merah gemetar, bersembunyi di balik Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak menunjukkan ketakutan. Ia hanya menatap bayangan itu dengan pandangan seseorang yang sedang mempelajari lawan, bukan menghindarinya. Bayangan itu mendesis sinis, "Abu Nawas, kau memang pintar, tapi kepintaran hanya permainan kecil. Aku lahir dari musuh terbesar manusia, ketakutan." Sosok cahaya berusaha mengendalikan suasana. "Kau tidak punya tempat di negeri ini. Pergilah." Bayangan itu tertawa lagi. "Selama ada cahaya, bayangan akan selalu ada. Kalian yang mengundangku dengan datang ke sini. Kalian kuat, dan ketakutan kalian lebih lezat dari apapun." Sultan melangkah maju, meneriakkan perintah tegas, "Aku Sultan dari Baghdad. Aku memerintahmu menghilang." Bayangan menjawab dengan suara 1000 gema, "Kau tidak menguasai ketakutan, wahai raja. Ketakutanlah yang menguasaimu." Sultan terpukul oleh kata-kata itu seperti hantaman besi. Abu Nawas mengangkat tangan, memberi tanda agar Sultan mundur. "Jangan lawan dengan kemarahan," bisiknya. "Kemarahannya akan membuatnya semakin kuat." Bayangan menatap Abu Nawas langsung. "Bagus. Kau mengerti cara kerjaku. Sekarang katakan, wahai sang pemikir, apakah kau tidak punya ketakutan?" Abu Nawas tersenyum tipis, tapi senyum itu pahit. "Tentu saja aku punya." "Apa itu?" desak bayangan, maju mendekat. Abu Nawas akhirnya menjawab, "Aku takut kehilangan orang-orang yang kusayangi, dan takut tidak mampu menjalankan amanah." Bayangan itu terdiam sejenak, seolah tidak siap mendengar kejujuran seterang itu. "Apa kau tidak malu mengakui kelemahanmu di depan sang sultan dan anak itu?" tanya bayangan mengejek. Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Ketakutan menjadi masalah hanya saat disembunyikan. Ketika kau mengungkapkannya, ia berubah menjadi kekuatan." Tiba-tiba gemuruh di istana berhenti. Sosok cahaya berbisik lirih, "Benar, hanya cahaya yang berani mengakui kelemahannya yang dapat mengalahkan bayangan." Bayangan itu meraung marah, tubuhnya mengembang seperti awan gelap. "Tidak. Aku diciptakan dari kerapuhan manusia. Kalau kalian menerima ketakutan, aku tidak bisa hidup." Sultan akhirnya mengerti. Ia menundukkan kepalanya, menahan napas, lalu berkata keras namun tulus, "Aku takut bukan karena aku lemah. Aku takut karena aku peduli." Si bocah mengikuti, meski suaranya bergetar. "Aku takut karena aku belum tahu siapa diriku, tapi aku tetap ingin melangkah ke depan." Istana bergetar kembali, namun kali ini cahayanya semakin kuat, bukan melemah. Abu Nawas berdiri di tengah mereka, menatap bayangan itu dengan tatapan penuh kasih, bukan kebencian. "Kau tidak harus dihancurkan," katanya lembut. "Cahaya tidak diciptakan untuk memusnahkan bayangan. Cahaya diciptakan untuk menerangi jalan, agar kita tidak tersesat." Bayangan memudar, bukan karena kalah oleh kekuatan, tapi karena diterima. Aku bukan musuh," tanya bayangan dengan suara kecil. "Kau bagian dari kita," jawab Abu Nawas. "Ketakutan membuat kita hati-hati. Ketakutan mengajarkan kita untuk menghargai keamanan, kedamaian, dan orang lain. Yang salah adalah ketika manusia menjadikan ketakutan sebagai majikan." Sosok cahaya bersinar lembut. Bayangan hitam mengecil menjadi titik kecil, lalu berubah menjadi burung hitam yang terbang keluar melalui celah cahaya langit-langit, bukan diusir,
tetapi dibebaskan. Istana kembali terang, gemuruh reda, nafas mereka bertiga lega. Si bocah memegang tangan Abu Nawas. Kalau begitu, rahasia negeri cahaya adalah menerima diri sendiri. Abu Nawas tersenyum. Ya, seorang manusia hanya bisa maju ketika ia mengenal dirinya, baik cahayanya maupun bayangannya. Sosok cahaya mendekat, memberikan sebuah gulungan emas pada Abu Nawas. Ini bukan hadiah, katanya. Ini adalah tanggung jawab. Abu Nawas membuka gulungan itu. Isinya adalah nama si bocah, dan di bawahnya tertulis, "Pelita bagi masa depan umat." Sultan menatap Abu Nawas dengan terkejut. Jadi, anak ini, Abu Nawas mengangguk pelan. Bukan raja masa depan, tapi penuntun masa depan. Si bocah memeluk Abu Nawas erat-erat. Air matanya jatuh, tapi bukan karena takut, karena lega. Sosok cahaya tersenyum. Tugasmu bukan menjaganya, tapi menuntunnya. Biarkan ia menemukan jalannya sendiri. Dia tidak ditakdirkan menjadi bayangan siapapun. Sultan menunduk dengan hormat. Aku berjanji untuk menjaganya, sebagai anak, bukan sebagai alat kekuasaan. Abu Nawas membungkuk pelan, dan aku akan membimbingnya, sampai dia mampu berjalan sendiri. Tiba-tiba istana memudar perlahan. Angin gurun kembali. Mereka bertiga berdiri di pasir luas, seolah istana itu hanya mimpi. Tapi di tangan Abu Nawas masih tergenggam gulungan emas, bukti bahwa semuanya nyata. Sultan menepuk bahu sahabatnya itu. Abu Nawas, aku bersyukur kau selalu ada di sisiku. Abu Nawas terkekeh. Kalau aku tidak di sisimu, bagaimana aku bisa makan gratis setiap hari? Sultan tertawa keras. Akhirnya benar-benar lepas setelah sekian lama. Si bocah mengeluh sambil menggeleng. Aku tidak tahu apakah kau bijaksana, atau licik. Abu Nawas mengedipkan mata nakal. Kalau bisa jadi keduanya sekaligus, kenapa pilih salah satu? Ketiganya berjalan pulang ke Baghdad, bukan sebagai raja, tabib, dan bocah asing, tetapi sebagai keluarga, dengan cahaya baru di hati mereka. Dan malam itu, bintang-bintang di atas gurun seperti berbisik. Orang yang paling bercahaya, bukan yang tidak pernah takut, tapi yang tetap berjalan.